Saya mah sekarang menghadapi stigma seperti itu, diem aja. Saya hanya mengajak orang untuk jangan berpersepsi yang salah, tetapi lihatlah fakta yang ada. Gitu we. Halo Sobat Podcast TVRI Jawa Barat, balik lagi bareng gue Tesya Ikrima. Dan kali ini adalah podcast pertama di tahun 2022. Kita kedatangan tamu spesial banget, udah presenter, terjun di dunia politik juga, berpengalaman di dunia entertain. Kayaknya paket komplit banget deh. Kita langsung aja ya ngobrol bareng Kang Farhan. Selamat Halo, datang di Kang. studio ini. Jadi saya yang menyambut. Oke, siap. Gimana kabarnya, kumaha kabarnya Kang? Alhamdulillah sehat di tengah pandemi seperti ini. Rasanya yang namanya ucapan semoga selalu sehat tuh menjadi sangat berharga ya. Menjadi doa ya. Menjadi doa Ucapan dan menjadi adalah upaya juga gitu. Akang kesibukannya sekarang selain di dunia Dewan juga sibuk olahraga ya. Kayaknya olahraga apa jadi hobi? Olahraga mah udah kebutuhan ya sekarang ya. Saya sibuknya mah sekarang semua orang sibuk ngurusin booster karena bagaimanapun juga itu pertahanan terakhir Iya, kita betul. menghadapi pandemik ya. Itu sangat penting, nomor satu itu. Nomor dua, olahraga menjadi penting juga karena dengan olahraga kita harapkan bisa meningkatkan kebugaran bangsa. Amin. Kita Jangan-jangan kan itu banyak tips- yang nanya nih, kenapa sih Indonesia di prestasi olahraga internasional itu kalah sama negara-negara kecil? Iya. Karena kita sebagai bangsa belum bugar. Contoh bugarnya mah gini lah, kamu suka olahraga? Iya. Seminggu berapa kali? 1 kali olahraga rebahan sering. Nah, gimana mau bugar? Kita tuh kalau mau bugar, olahraga seminggu minimal 5 kali. Salah satunya Akang kayaknya nih, walaupun ini usianya mungkin udah 2 kali lipat dari aku, tapi jiwanya muda ya. Hah? Tetap Emang jiwa kamu baru muda 18? terus. Iya, aku malah Berarti saya 12 36. tahun. Jadi olahraga tuh harus seminggu 5 kali. Dan Akang salah satunya katanya jadi PRSI ya. Ya, saya aktif di Ketua Harian PRSI Jawa Barat dan juga baru saja menjadi Ketua Harian untuk Asosiasi Lari Trail Indonesia Luar biasa, bareng Kang Bima. sama Kang Bima. Selain itu juga bobotoh Persib juga. Kalau bobotoh Bahkan mah pernah jadi orok atuh. manajemen di Persib. Saya bekerja di PT Persib Bandung Bermartabat ya. Itu gimana nih Kang? Kita ngobrolin Persib, kayaknya banyak banget kan sekarang di Bandung tuh banyak banget tuh bobotoh Persib. Apalagi Persib sekarang tuh yang klasmennya tuh dinamis. Udah ketiga, kelima, kedua, naik turun, dan bahkan Persib tuh sekarang kelihatannya tuh bukan kelihatan. Emang faktanya semakin luar biasa. Dari mulai timnya, dari mulai katanya bayaran Persib juga termahal dan segala macamnya. Gimana tuh tanggapan Akang? Satu, Persib sedang tidak baik-baik saja. Karena justru sekarang kita lagi menurun. Omikron yang melanda Persib justru membuat Persib menjadi lemah. Padahal waktu kemarin udah di klasmen 2 ya. Udah sempat nomor 1 malah. Tetapi sekarang turun jadi nomor 5. Gitu. Karena apa? Karena semangat dari tim yang memaksakan diri, mau positif mau negatif pokoknya tetap main. Hajar ya. Kalau tim lain kan berpikirnya gini, kalau memang kita menghadapi lawan yang berat, udah kita positif aja semuanya, sehingga pertandingan bisa ditunda. Gitu. Kalau kita kan enggak, kita itu tadinya hampir nggak jadi main sama Bayangkara, tapi karena tim manajemen mengatakan kita bisa kok fit, dites ulang, ternyata ada yang Positif. negatif, nggak semua positif, jadi aja bisa main dengan kekuatan hanya setengahnya, ya kalah lah. Tapi menurut Akang nih, Persib yang udah semakin luar biasa nih, ada nggak saran dari Akang atau mungkin salah satu kritikan yang membangun untuk Persib ini dan juga untuk bobotoh-bobotohnya di Bandung, bahkan di seluruh Indonesia? Semua sih sudah sesuai dengan perencanaan dan konsep, tetapi problemnya adalah memang hasilnya tidak sehebat yang kita harapkan. Ini tinggal masalah kita sebagai bobotoh ini bisa mengelola perasaan sendiri. Jangan terlalu berharap, biasa we lah. Tapi Kita mau mendoakan dengan sepenuh hati, jangan setengah hati gitu. Bahwa yang namanya klub sepak bola itu dalam pertandingan harus menang tapi bisa kalah. tuh harus sepenuh hati, seperti aku mencintai dia sepenuh hati. Nah, cuma si dianya belum tentu. Tapi Kang, yang aku bingungin tuh kok bisa Kang waktu dulu bisa sampai terjun ke dunia manajemen Persib itu?
Karena waktu itu gini, tahun 2009 ketika Persib yang tadinya dikelola oleh Pemkot Bandung, kemudian diserahkan 100% kepada pihak swasta. Nah, investor swasta ini kemudian mengajak saya bekerja sama atau bekerja untuk investor swasta ini dalam rangka mengelola profesionalisme dalam Persib. Maka diterapkanlah berbagai macam prinsip manajemen di dalamnya. Jadi hubungan saya dengan manajemen PT Persib sangat profesional, nomor satu itu. Tapi hubungan saya dengan Persib itu mah masalah hati ya. Udah bestie banget berarti. Bukan bestie lagi atau kabogoh ini mah. Nah Kang, selain yang tadi kita ngobrolin Persib, sekarang kan juga Persib udah di setengah liga berarti ya? Hah? Maksudnya udah di setengah apa ya? Enggak, udah lebih dari satu putaran. Sekarang sih udah di pertengahan putaran kedua. Iya. Nah Udah itu kan 3/4 liga. Iya, Kalau memang hitungan kamu seperti berarti itu. kurang seperempat atau aku Nya, sok. juga meser gula aja seperempat. Nah itu Kang, apakah menurut Akang si Persib ini tuh harus lebih menjaga prokes untuk yang tadi menghindari yang Bukan situ, tanggung jawab atau klub sekarang mah. atau Sekarang ambisinya mah yang tanggung jawab PSSI. Udah tahu lagi Genting kali badai ya. Omikron, memaksakan liga tetap berputar. Kan itu pertanyaannya ke PSSI ya tuh. Kalau klub mah kata PSSI main ya main mau nggak mau. Dan Kan mengikuti PSSI yang ya. mengatur. Sekarang kita pertanyakan kepada PSSI, apa dasarnya PSSI memaksakan liga tetap berputar walaupun sedang ada badai Omikron? Itu pertanyaannya. Akibatnya apa? Banyak klub-klub yang kemudian pakai pemain seadanya. Ketika pemain hanya seadanya, bahkan pelatih nggak bisa duduk mendampingi klub, kualitas pertandingan rendah. Ketika kualitas pertandingan liga itu rendah, lalu dampaknya kepada timnas apa? Rendah juga. berarti balik lagi ke regulasi yang dari atasnya. Bukan regulasi, ini mah kebijakan. Dari Apakah para pimpinan PSSI ini cukup bijak tidak mengelola sepak bola Indonesia dengan baik dan benar? Itu mah pertanyaan, sok jawab. Nah Kang, salah satunya juga nih, daripada aku kebawa mimpi-mimpi saking penasaran. Gimana nih Akang sekarang kan dari dunia presenter, dari entertain juga, sekarang udah terjun nih ke politik, ke partai, jadi Dewan Perwakilan Rakyat. Ada gak sih momen-momen yang memorable yang Akang tuh gak bisa ngelupain gitu? Aduh ini keinget terus, dan bahkan mungkin itu bisa jadi inspirasi buat kita semua selama Akang pas waktu awal terjun di Dewan Perwakilan Rakyat ini. Momen yang paling memorable selama saya masuk politik. Saya masuk politik praktis itu 2016, di mana saya mulai masuk ke dalam kontestasi dan juga mulai masuk aktif di partai politik. Hal yang menurut saya paling tidak terlupakan adalah pada saat saya mengawal kampanye Pak Jokowi di Kota Bandung pada tahun 2019 di lapangan depan Unpad. Nah, itu salah satu momen yang tidak terlupakan karena kita tahu bahwa Pak Jokowi itu di Bandung dan Jawa Barat kan hampir nggak pernah menang ya, gitu. Tapi melihat semangat orang-orang untuk memperjuangkan kepercayaan dan juga untuk memilih Pak Jokowi waktu itu, kita sampai berpindah tuh dari Kota Bandung kemudian ke Lembang, Kabupaten Bandung Barat ya. Kita betul-betul berjuang mengajak masyarakat untuk percaya kepada perjuangan Pak Jokowi gitu. Kirain momen memorable-nya tuh setelah Akang menjadi dewan, kalau ketemu ibu-ibu diciwit-ciwit gitu, Kang Farhan gitu. Enggak, itu mah sebelumnya juga udah pernah. itu mah sesuatu hal yang menyenangkan dari sejak zaman saya masih jadi MC sampai sekarang. Masih sering ketemu. Aku kan jadi salah satu ibu-ibu, berarti nanti juga udah biasa ya kalau aku ciwit gitu ya Kang ya. Hati-hati sekarang ada Omikron. Kamu boleh nyiwit asal antigen kamu sudah negatif. By the way, kita di sini buka masker karena udah mengikuti protokol kesehatan ya. Kamu sudah di booster? Udah dong Kang, udah di booster, udah swab, iya alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga semoga nih, aku tuh alhamdulillahnya aman terus dari awal pertama ada. Oh, belum pernah kena. Amit. Alhamdulillah, semoga sehat. jangan pernah. Ya mudah-mudahan. Akang? Amin. Saya udah pernah sekali. Jangan sampai. Udah 1 kali seumur hidup aja. Mudah-mudahan. Amin. Nah Kang, kita kan tadi udah ngobrolin Persib, udah ngobrolin Akang juga transisi dari entertain ke politik. Tapi nih Kang,
yang pengen aku tanyain gimana sih Akang sekarang setelah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat, ada nggak bedanya dari pas waktu dulu entertain? Mungkin sekarang lebih sibuk, jadi jarang ketemu keluarga, atau malah ini menjadi hal yang ya ini fashion gue di sini, ternyata aku baru menemukan fashion di dunia politik nih sekarang gitu. Enggak juga, karena bagaimanapun juga positioning saya atau menempatkan diri saya sebagai orang di dunia entertainment dengan di dunia politik itu sangat berbeda. Nah, jadi ketika saya mulai masuk ke dunia politik, maka saya secara perlahan tapi pasti menghentikan posisi saya di dunia entertainment sebagai yang tampil di depan. Kontrak terakhir yang saya terima dan saya kerjakan sebagai seorang pembawa acara adalah pada tanggal 8 Desember tahun 2018. Setelah itu nggak ada, saya nggak pernah terima kerjaan lagi sebagai pembawa acara atau apapun yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan saya sebagai seorang anggota DPR ataupun sebagai seorang anggota partai politik. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa sekarang ini ikatan saya dengan dunia entertainment itu tidak pernah putus juga, karena saya masih menjaga hubungan baik dengan para pelaku industri dunia hiburan di Indonesia termasuk media, tetapi dalam level sebagai anggota DPR RI di Komisi 1 yang salah satu bidang pekerjaannya adalah menjadi mitra dari lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran publik, Kementerian Kominfo dan Komisi Penyiaran Indonesia serta Komisi Informasi Pusat serta Dewan Pers. Nah, ini 6 lembaga yang bagaimanapun juga adalah mitra kerja saya di DPR RI yang tidak bisa atau tetap menjaga saya ada di komunikasi dengan orang-orang dunia entertainment. Gitulah. Tapi itu teh bisa menjadi salah satu privilege nggak sih buat Akang? Kan Akang udah terkenal nih, maksudnya udah dikenal dari sebelum nyalek, dari sebelum jadi Dewan Perwakilan Rakyat ini. Jadi ketika mungkin Akang kerja sekarang tuh lebih banyak relasinya mungkin kenal di DPR ini, karena udah dikenal dari sebelumnya, dari pas entertain itu. Saya tidak bisa menilai seperti itu ya. Yang saya tahu, saya mah dalam dunia politik masih pendatang baru. Saya masih harus belajar banyak. Kalau mau dihitung-hitung masalah jaringan, lebih banyak orang-orang yang punya jaringan yang lebih dahsyat. Kalau mau dihitung-hitung Jaringan masalah 3G, 4G, 5G. wow, sampai 6G gitu. Kemudian juga kalau dikatakan bahwa saya lebih matang, enggak lah, lebih banyak yang lebih senior. Saat saya di usia ke-52 ini masih jadi pendatang baru. Oh, Akang tuh 52 kok kayak masih 35 ya? Nah, jadi saya ini sekarang lebih banyak fokus untuk belajar sambil bekerja. Jadi muncul istilahnya tema learning by doing. Saatnya sekarang. Long life learner juga ya? Ya harus, kalau long life learner nggak usah diomong, itu udah pasti lah ya kita ya. Tapi learning by doingnya sekarang. Jadi saya sambil belajar, sambil saya kerjain langsung. Resikonya cuma satu, trial and errornya lumayan tinggi. Gitu. Tapi kalau nggak dicoba juga mungkin kita nggak tahu kapan bisanya. Betul. 100 ya Kang, 100 buat Tesya gitu. Yes. Besok jadi asistennya Kang Farhan langsung. Enggak. Aku padahal udah siap psikotes loh Kang. Udah lulus belum? Udah lulus S2, ini mau S2. Ya S2 dulu, lulus dulu. By the way Kang, kita lanjut lagi nih. Kan barusan kita udah ngobrolin apakah mungkin privilege Akang dari entertain ke mana, ke politik ini. Tapi kan banyak banget tuh kadang stigma-stigmanya masyarakat ketika dari entertain langsung transisi ke politik tuh, ini aji mumpung gak atau apa enggak. Apakah memang itu tuh ada motivasi yang pengen Akang bawa gitu sampai akhirnya Akang memutuskan untuk terjun di dunia politik ini? Oke, stigma bahwa orang yang datang dari dunia entertainment ya atau dunia hiburan masuk politik itu sering dianggap sebelah mata, ya wajar lah. Karena bagaimanapun juga memang walaupun sudah lebih banyak yang membuktikan berhasil daripada yang gagal. Dari sekian banyak anggota DPR RI sekarang ini yang berasal dari dunia hiburan ya, dunia entertainment, itu ada banyak yang sukses kok. Dede Yusuf, siapa? Desi Ratnasari. Iya. Krisdayanti juga ya. Nanti dulu. Kemudian ada Rieke Diah Pitaloka. Kemudian ada Rachel Maryam. Ada betul. Juniko Bisuk Partahi Siahaan. Ada Rano Karno. Ini kan 6 yang dianggap udah jago pisan tuh ini mah. Udah rata-rata 2 periode semuanya.
bahkan lebih, bahkan sudah ada yang pernah jadi kepala daerah, Mm-mm. ya kan? Nah, katakanlah sekarang ada kritik terhadap siapa, Mulan Jamila sama Krisdayanti, dianggap kurang bagus, sama saya 3 lah gitunya, sebagai 3 orang anggota DPR nu biasa-biasa wae gitu, tidak menonjol. Ya 7 dibanding 3, mana lebih banyak? Yang berhasil apa yang kurang berhasil? Lebih banyak yang berhasil dong. Jadi saya mah sekarang menghadapi stigma seperti itu, diem aja. Saya hanya mengajak orang untuk jangan berpersepsi yang salah, tetapi lihatlah fakta yang ada. Gitu we. Membuktikan aja ya untuk menutup Iya. mulut-mulut yang banyak itu. Nah, iya. Netizen kalau istilahnya mungkin ya. Banyak juga, nggak cuma netizen, bahkan di kalangan orang partai sendiri pun banyak yang meremehkan. Ini mah artis modal popularitas aja gitu. Ya boleh-boleh aja sih menilai seperti itu mah. Pada akhirnya dikembalikan kepada kinerja. Iya. Apakah terpilih kembali atau tidak. Toh saya juga tidak akan menjamin bahwa saya pasti terpilih kembali. Enggak. Untuk bisa terpilih kembali tahun 2024, saya tahu saya harus kerja keras. Iya. Gitu. Terima kasih banyak loh Kang Sama-sama. atas semua inspirasinya, dan bahkan saya termotivasi banget dari Akang. Amin. Dari mulai harus kerja keras, dari mulai harus mengurangi rebahan istilahnya Maya Kang Iya. ya. Biar tetap selalu bugar. Yes. Sekali lagi terima kasih loh udah berkenan di podcastnya TVRI Jawa Barat hadir, dan bahkan Kang Farhani jadi salah satu MC-nya di hari spesialnya TVRI. Di hari ulang tahun tahunnya. TVRI Jawa Barat ke-35 ya. Hatur nuhun pisan. Mohon Sehat-sehat sami-sami. ya, Kang. Terima kasih Amin. sudah mau mengundang saya ke sini ya. Amin. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Muhammad Farhan ingin mengajak Anda untuk subscribe and like YouTube channel dari TVRI Jawa Barat. Ada banyak konten menarik dan obrolan seru hanya di sini.